mengapa kita gagal dalam melamar beasiswa atau kenapa aplikasi beasiswa yang kita daftarkan itu ditolak. Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang alasan utama mengapa kita gagal dalam melamar beasiswa atau kenapa aplikasi beasiswa yang kita daftarkan itu ditolak. Jadi hal ini menurut saya sangatlah penting untuk kita ketahui ya para sahabat sekalian, karena dengan mengetahui hal ini kita akan tahu di mana sih letak kesalahan kita, di mana sih letak kekurangan kita ketika kita meng-apply beasiswa atau ketika kita mengikuti pendaftaran beasiswa. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa bermanfaat bagi orang banyak, silahkan klik like, subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan sahabat di kolom komentar ya. Nah, yang pertama, alasan yang paling umum, yang paling banyak, kenapa kita gagal dalam mengikuti beasiswa, kenapa kita gagal dalam mendaftar beasiswa, mengapa kita ditolak dari pendaftaran beasiswa. Yang pertama adalah kita tidak memiliki kualifikasi atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Jadi perlu kita ketahui lagi, perlu sahabat tahu bahwasanya beasiswa itu bermacam-macam ya, sesuai dengan jurusan, sesuai dengan kampus, sesuai dengan wilayah negara, dan tentu saja jenjang juga pun berbeda, dan mereka pun memiliki visi misi yang berbeda. Oleh karenanya, dengan perbedaan tersebutlah ada syarat-syarat tertentu yang mana syarat itu pun berbeda antara satu beasiswa dengan beasiswa lain. Meskipun sama dalam hal nilai misalkan, dalam hal-hal tertentu, akan tetapi persyaratan itu memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karenanya, kenapa lamaran beasiswa yang kita daftarkan atau beasiswa yang kita ikuti itu kita ditolak dan tidak berhasil mendapatkan beasiswa itu. Alasan utama adalah kita tidak memenuhi syarat atau kita tidak memiliki kualifikasi dalam beasiswa yang kita ikuti. Misalkan saja dalam hal nilai atau dalam hal prestasi atau mungkin dalam hal skill tertentu yang mana hal itu disyaratkan di dalam beasiswa. Akan tetapi kalau sahabat misalkan yakin bahwasanya ketika mengikuti sebuah beasiswa dan ditolak dan kemudian yakin bahwasanya hal itu dikarenakan sahabat tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan di dalam beasiswa, sahabat tidak perlu bersedih. Karena apa? Ya itu seperti itu, beasiswa itu berbeda-beda, mereka itu menyasar mahasiswa atau pelajar yang berbeda. Jadi bisa jadi sahabat itu gagal dalam satu beasiswa tersebut, akan tetapi akan berhasil jika mengapply beasiswa yang lain atau pada kesempatan yang lain. Dikarenakan beasiswa itu jenisnya banyak sekali, pemberi beasiswa itu juga banyak sekali dari mana-mana, dari Indonesia dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang terpenting adalah jangan berhenti untuk terus berusaha, terus cari beasiswa yang sesuai. Karena jika ditolak saat aplikasi beasiswa, bisa jadi kemungkinannya adalah sahabat belum menemukan beasiswa yang sesuai. Jadi tinggal berusaha untuk mencari beasiswa-beasiswa yang lain. Dan dari sini ada tips yang bagus yang mana hal ini perlu untuk sahabat lakukan, bahwasanya ketika apply beasiswa itu jangan apply pada satu pemberi beasiswa, akan tetapi kemungkinan yang ada itu apply semua. Meskipun nanti akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan perlu usaha yang berat, perlu kerja keras yang berat, akan tetapi dengan kita apply banyak beasiswa maka kita akan bisa memilih dan itu bisa menjadi opsi. Misalkan yang satu ditolak, yang satu diterima, atau semuanya diterima, alhamdulillah, maka kita tinggal memilih mana yang menjadi preferensi kita atau pilihan kita. Jadi begitu ya, yang pertama tadi, kenapa kok ditolak, itu dikarenakan kita tidak memenuhi standar kualifikasi atau syarat yang ada dalam beasiswa.
Dan kita jangan bersedih karena masih ada banyak beasiswa yang lain, dan itu artinya kita itu sebenarnya hanya belum menemukan beasiswa yang sesuai dengan diri kita. Kemudian yang kedua, alasan kenapa beasiswa kita, aplikasi beasiswa kita itu ditolak, yaitu karena kuotanya terbatas. Jadi beasiswa itu kan aplikannya banyak ya, banyak orang, banyak mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. Dengan demikian kompetisi pun semakin besar tergantung dari beasiswa itu sendiri. Ada beasiswa yang banyak diburu, akan tetapi kuotanya sedikit gitu. Nah, ketika sahabat itu tidak diterima dalam beasiswa itu belum tentu dikarenakan sahabat tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki skill, tidak memiliki persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi sahabat itu memiliki persyaratan semuanya, hanya saja kuotanya terbatas. Dan karena kuotanya terbatas, maka hal itu menjadi hak dari pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswa itu kepada mahasiswa yang dikehendaki. Nah, dengan adanya batasan kuota ini, bisa jadi beasiswa itu menggunakan sistem eleksi. Eleksi itu yaitu diambil dari nilai tertinggi bisa jadi, atau skill tertinggi dengan total penilaian secara umum yang terbaik. Nah, oleh karenanya untuk yang kedua ini jawabannya hampir sama dengan yang pertama tadi. Jangan berkecil hati, cobalah untuk apply beasiswa itu di lain kesempatan, dan juga apply banyak beasiswa yang lain supaya kita bisa memiliki opsi atau pilihan untuk mendapatkan beasiswa itu. Kemudian selanjutnya adalah hal yang biasanya menjadikan kita gagal dalam melamar beasiswa itu karena letter of intent atau surat motivation letter atau apapun lah yang ada di dalam persyaratan beasiswa itu, mana itu adalah catatan yang berhubungan dengan aplikasi beasiswa kita. Oleh karenanya kita harus benar-benar meneliti tata bahasa kita. Kalau misalkan itu di dalam bahasa Inggris, maka kita harus teliti dalam hal grammar, dalam hal penyusunan kata, dalam hal penyusunan paragraf, karena hal itu sangatlah penting untuk bisa mendapatkan penilaian yang bagus terhadap aplikasi beasiswa kita. Karena orang yang meneliti, orang yang menyeleksi kita itu bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang yang expert dalam bidangnya. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh dalam membuat letter of intent atau motivation letter dan hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi beasiswa kita itu. Nah, perlu sekali sahabat untuk meminta tolong kepada orang-orang yang telah mumpuni dalam beasiswa, misalkan orang yang telah mendapatkan beasiswa atau dosen atau guru yang bisa membimbing kita. Artinya adalah kita perlu pembimbing yang mana pembimbing itu akan mengarahkan kepada kita, akan akan menjelaskan kekurangan-kekurangan kita, memberitahu kita perlu begini, perlu begitu. Nah, disitulah pentingnya seorang pembimbing untuk untuk poin yang ketiga ini. Nah, itulah pentingnya seorang pembimbing. Jadi jangan malu untuk bertanya. Misalkan sudah bertanya pun belum mendapatkan jawaban, ya tanya kepada orang lain, yaitu kita harus memiliki banyak orang yang bisa membantu kita, yang mana dengan bantuan tersebut itu akan meminimalisir kesalahan kita dalam aplikasi beasiswa. Kemudian selanjutnya adalah mungkin proposal penelitian yang kurang bagus. Nah, jadi mungkin kita sudah memenuhi persyaratan, nilai sudah bagus, persyaratan lain misalkan butuh skill dan lain sebagainya, semuanya sudah terpenuhi, akan tetapi kita kekurangan dalam hal proposal penelitian. Nah, ini biasanya untuk beasiswa S2, S3 biasanya itu banyak diperlukan proposal penelitian untuk mengikuti beasiswa pada jenjang tersebut. Nah, lagi-lagi jawaban ini sama dengan poin sebelumnya tentang membuat letter of intent atau motivation letter itu. Jadi kita perlu pembimbing, kita perlu seorang yang bisa mengarahkan kepada kita tentang bagaimana sih membuat proposal yang bagus. Tidak hanya itu, sebenarnya kita pun juga bisa mencari bagaimana sih proposal yang bagus, membuat proposal penelitian yang bagus di internet.
Nah, dengan demikian ketika semuanya itu terpenuhi dengan maksimal, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa yang kita ikuti. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kok kita gagal dalam mendapatkan beasiswa? Itu bisa jadi dikarenakan performa kita dalam wawancara itu kurang bagus, kurang menarik, sehingga pemberi beasiswa itu tidak melirik kita atau memutuskan untuk tidak memberikan beasiswa kepada kita. Jadi memang gimana ya, ya beasiswa itu ada yang enak, dalam arti prosesnya itu gampang, ada yang prosesnya itu ribet. Seperti beasiswa yang harus ada wawancaranya itu. Jadi wawancara itu memang sangat penting ya, itu untuk mengetahui secara langsung bagaimana sih performa dari mahasiswa calon yang akan mendapatkan beasiswa itu, dikarenakan pemberi beasiswa pun tidak ingin mendapatkan calon yang salah, tidak ingin mengeluarkan uang untuk orang yang salah. Oleh karenanya dalam wawancara itu kita harus memiliki performa yang bagus, kita harus memiliki kemampuan yang bagus di dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam wawancara, mengungkapkan apa yang ada di dalam aplikasi beasiswa kita. Oleh karenanya persiapkanlah wawancara sebaik mungkin. Kita harus tentunya menghindari rasa gugup, menghindari rasa minder pada saat wawancara, dikarenakan wawancara itu adalah sebenarnya langkah kita sekitar 50%. Jika kita mengikuti wawancara, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa, dikarenakan kita telah terpilih menyisihkan para aplikan yang lain. Oleh karenanya kuasai materi dalam wawancara dan tunjukkan performa yang maksimal ketika sahabat sekalian mengikuti wawancara. Kemudian yang terakhir adalah ketinggalan informasi-informasi penting, yang mana hal itu sangat berguna dalam aplikasi beasiswa. Nah, jadi begini ya, namanya beasiswa itu terkadang ada syarat tertentu, yang mana syarat itu sangatlah penting, akan tetapi tidak tertulis di dalam aplikasi beasiswa. Misalkan saya sebutkan kasus seperti ini. Saya dulu pernah berbincang-bincang dengan seorang teman yang mana dia itu mendapatkan beasiswa, dan pada saat dia mendaftar waktu itu ada 3 teman lain. Jadi dia bersama 2 orang teman lain. Jadi totalnya adalah 3 orang. Nah, yang satu ini saya ajak bicara. Jadi dia itu bercerita seperti ini. 3 orang ini termasuk dia yang saya ajak bicara itu merupakan teman satu angkatan, teman satu sekolah, yang mana mereka memiliki nilai yang hampir sama lah, karena mereka itu adalah klop, sahabat lah istilahnya. Kemudian ketiganya ini mengapply beasiswa yang sama dengan jurusan yang sama. Bedanya di sini, 2 orang sahabat, 2 orang teman ini dia menerjemahkan dokumennya di dalam bahasa Inggris, karena di ijazahnya itu tidak ada bahasa Inggris. Nah, satu teman ini tidak, dia tidak menerjemahkan beasiswa dokumennya itu di dalam bahasa Inggris. Nah, ternyata dari ketiga ini, yang 2 itu diterjemahkan, yang satu itu tidak. Ternyata yang diterima adalah 2 yang diterjemahkan ini. Padahal di dalam persyaratan beasiswa itu tidak disebutkan. Nah, seperti inilah. Jadi kita perlu informasi-informasi penting yang mana terkadang itu tidak bisa didapatkan dalam aplikasi beasiswa. Nah, oleh karenanya perlu sekali bagi sahabat sekalian, jika kalian itu mengapply beasiswa, mendaftarkan beasiswa, supaya membuat grup yang mana isinya adalah orang-orang yang sama-sama mengapply beasiswa itu. Jika ada informasi tertentu, maka berbagilah. Karena mereka itu bukanlah musuh. Mereka itu adalah teman bagi kita. Kita itu sharing. Jadi dalam apply beasiswa tidak ada istilahnya itu musuh, itu saingan. Itu nggak ada. Karena semuanya sudah ada bagian sendiri. Malah jika kita tidak membuat komunitas, tidak membuat grup yang membahas beasiswa itu, maka kita akan ketinggalan informasi. Kita akan kekurangan informasi, tidak dapat informasi itu secara jelas, apalagi informasi yang sangat penting seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam mengapply beasiswa itu carilah teman, carilah grup, carilah komunitas yang sama-sama sedang mengejar beasiswa itu, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa mendapatkan beasiswa yang kita tuju.
Nah, mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.